warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini momen kita berjumpa kembali setelah sekian lama meninggalkan pemerintahan. Dulu ketika masih di Bapeda masih sering ketemu teman-teman Bappenas. Jadi sekarang saya sudah hijrah ke lembaga politik di DPR. Terima kasih Pak Dr. Haryanto, yang kami hormati para narasumber yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Waktu itu tadi Pak Bambang sudah cukup lama tidak berjumpa. Semoga sehat selalu dan kita semua berterus terang. Saya langsung saja Pak Moderator, materi yang diberikan kepada saya itu berkaitan dengan peran aktif DPR. Tapi saya mohon izin untuk sedikit memberikan gambaran umum pada bagian pertama ini, bahwa setelah terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020 ini ternyata juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan, lebih khusus masalah ekonomi. Tadi juga dijelaskan oleh Pak. Kita lihat bahwa tadi dikatakan terjadi stagnasi perekonomian kita, ekonomi kita melambat. Jadi kemudian pertumbuhan ekonomi kita ini dilaporkan BPS baru saja malam tadi saya dapat datanya, itu minus 0,65 sampai dengan 1,65. Tadi Pak Bambang mengatakan 1,7, ya oke lah, ini relatif lebih baik karena masih menuju angka positif pertumbuhannya. Kemudian kalau kita lihat tingkat inflasi kota ya, dua kota Bungo dan Jambi ini 0,33 sampai 0,6 di Kota Bungo. Dan tingkat kemiskinan meskipun masih di bawah rata-rata nasional, sudah mencapai 7,6 dengan pengangguran itu terakhir ya Februari 2020 yang baru dirilis BPS itu 4,41%. Kemudian yang paling menyedihkan sesungguhnya hari ini tuh APBD kami itu terkoreksi 1,2 triliun dari 5,3 triliun di APBD 2020 menjadi 4,1. Pemerintah Provinsi Jambi harus melakukan realokasi dan refocusing dalam rangka menghadapi pandemi COVID. Dan alhamdulillah ini sudah kita lakukan percepatannya dan DPR sangat terbuka sekali melihat kondisi hari ini. Kita sangat peduli karena pemahaman kami di DPR bahwa nyawa masyarakat itu lebih berharga daripada program kegiatan. Mungkin bisa ditunda tapi nyawa masyarakat. Oleh karena itu juga sejumlah uang APBD ini kita alokasikan untuk penanganan pandemi COVID di Provinsi Jambi. Lalu kemudian ada sebuah pertanyaan, bagaimana potret APBD Provinsi Jambi hari ini menjadi autokritik bagi kita pemerintah dan DPR. Bagaimana bisa bersinergi mendorong APBD itu juga bisa meningkat dari sisi kualitas. Dan kalau kita lihat hari ini, itu dominasi struktur APBD itu lebih kepada belanja tidak langsung. Bahkan sudah melebihi 60%. Dan belanja langsung 80%. Dengan format APBD baru ini, kita tidak mengenal lagi belanja langsung dan tidak langsung. Kita mengenal belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, kemudian pembiayaan. Nah, kalau kita lihat, ini menjadi kritik bagi kita di Provinsi Jambi, bahwa kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan pada sektor ekonomi di APBD 5 tahun terakhir itu tidak lebih dari 7,8%. Tidak lebih dari 7,8% dari belanja langsung. Nah, kalau kita lihat, ini anggaran belanja modal masih relatif lebih rendah. Kita lihat itu. Belum mencapai 20%, padahal kita harapkan belanja modal kita bisa 25%. Nah, dalam konteks kondisi hari ini, maka sesuai dengan materi yang diberikan kepada kami, DPR, kami ingin lebih menekankan bagaimana peran fungsi DPR sesuai dengan Undang Nomor 17 2014 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019. Ada 3 fungsi DPR. Yang pertama dari sisi legislasi, kemudian dari sisi anggaran, dan dari sisi fungsi pengawasan. Kalau dari sisi legislasi hari ini, sinergisitas antara DPR dengan pemerintah Jambi itu tidak ada masalah. Sangat harmonis hubungan. Dan ini ditandai fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintah itu berjalan dengan baik. Dan ini menjadi modal utama sebuah kebersamaan untuk menyongsong Jambi ini lebih baik ke depan. Seperti kita melakukan pembahasan dari sisi peraturan daerah APBD.
laporan keuangan daerah, LKPD dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa perda-perda yang mendorong ya memanfaatkan potensi daerah untuk mendorong pendapatan perekonomian di Provinsi Jambi. Ini juga kita dorong. Hari ini kami tengah membahas 3 perda yang menjadi bagian dari Prolegda yang juga tujuannya adalah bagaimana Putus ya Pak. Ya, bagaimana ke depan? Halo? Ya, sudah. Sudah ya. Bagaimana ke depan dengan peraturan daerah ini juga bisa meningkat dari sisi kerangka regulasi kita siapkan. Bagaimana bisa mendorong potensi pembahasan KUA PPAS. Nah, memang hari ini tahun 2021 yang kita bahas 2020, KUA PPAS-nya terlambat. Dan ini harus dipahami bahwa ini karena kondisi COVID dan lain sebagainya ini memang kita juga di DPR untuk bertemu secara langsung dengan mitra kerja ini juga agak khawatir, dan ini kan sudah diinisiasi melalui Zoom. Dan APBD tidak boleh terlambat dari sisi peran dari DPR. Kemudian melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, 1,2 triliun terkoreksi. Artinya ada perlambanan pelaksanaan program kegiatan menjadi prioritas pembangunan di dalam RPJMD itu tidak terbiayai pada tahun ini. Artinya target-target indikator kinerja utama Bapak Gubernur dalam RPJMD Jambi tuntas sampai dengan 2021 insya Allah tidak tercapai karena memang beberapa program prioritas yang diberikan alokasinya pada tahun 2020 ternyata ini dilakukan pergeseran. Kita lebih mementingkan bagaimana penanganan COVID-19 di Jambi ini bisa secara baik. Itu baik itu melalui dinas teknis kesehatan, rumah sakit umum maupun BLT. Kita juga menganggarkan lebih kurang 200 miliar untuk 2 triwulan. Nah, dari sisi pengawasan ini juga on the track. Slide berikutnya kami jelaskan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan APBD ini telah dilaksanakan oleh komisi-komisi, dan kita melakukan hearing dengan komisi-komisi mitra kerja DPR ini. Dan di dalam proses hearing ini juga kita lebih menekankan bagaimana SKPD juga fokus untuk pencapaian target-target indikator kinerja yang telah disepakati melalui peraturan daerah di RPJMD-nya. Kemudian bagian berikutnya, bagaimana koordinasi dan komunikasi eksekutif dengan legislatif. Hari ini, alhamdulillah, ini terbangun dengan baik. Jadi agenda-agenda pemerintah yang perlu mendapatkan pengesahan dan pembahasan di DPR, kesepakatan DPR ini berjalan dengan baik. Karena kami juga secara periodik komisi juga melakukan rapat-rapat hearing untuk memahami dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan program-program kegiatan di dalam APBD. Kemudian badan anggaran kita juga berjalan. Satu hal, forum konsultasi DPR dengan gubernur ini berjalan dengan baik di Provinsi Jambi, sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi kesulitan pemerintah yang harus kita dorong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dewan. Dan ini sudah terjadi di Provinsi Jambi, dan insya Allah dengan modal harmonisasi ini, insya Allah program-program pembangunan di Provinsi Jambi dan percepatan pembangunan ekonomi juga bisa dilaksanakan. Lalu bagian terakhir ini penyepakatan pemantauan evaluasi target-target pembangunan daerah. Memang tadi saya katakan tadi ada beberapa target indikator kinerja utama yang hari ini mungkin tidak bisa tercapai akibat pembiayaan. Dan yang menyedihkan lagi di tahun 2021 APBD kita itu sudah diantarkan KUA PPAS-nya hanya 4,1 triliun. Artinya ada terkoreksi 1,2 triliun dan 5,3 triliun. Belanja modal itu tidak mencapai 20%. Lebih didominasi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja hibah. Dan ini menurut kami di DPR, pemerintah harus fokus kepada program-program yang mendukung sektor ekonomi. Tetapi koreksi kembali, mohon maaf ini ada kepala Bapeda juga di sini. Alokasi anggaran bidang ekonomi itu hanya 7,8%. Artinya kalau kita ingin mendorong pembangunan ekonomi di Jambi, ya kita harus berkomitmen untuk itu. Nah, bagian terakhir Pak Arianto dan Bapak Ibu sekalian, tantangan di Provinsi Jambi itu belanja APBD perlu mendorong terjadi transformasi struktural ekonomi. Jadi landscape ekonomi kita 95 sampai dengan 2016, sebetulnya itu bagian dari disertasi saya. Belanja pemerintah kesimpulan tidak mendorong terjadi transformasi struktural ekonomi. Sementara kita punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Kita punya karet, kita punya sawit, kita punya batu bara. Tetapi itu hanya dikelola di hulunya saja, tidak dihilirkan.
Sehingga ini menjadi peran pemerintah seharusnya ke depan, bagaimana kita mendorong transformasi struktural ekonomi dengan memprioritaskan program-program prioritas yang ke arah sektor ekonomi seperti itu. Nah, ini menjadi saran dari kami DPR, dan dalam waktu dekat 9 Desember pilkada berlangsung, kemudian ke depan ada tugas menyusun RPJMD, dan ini tugas DPR harus lebih fokus dalam pembahasannya bagaimana Jambi ini punya daya saing. Nah, yang lebih krusial Pak Arianto, ternyata ini kan ada mismatch antara RPJM nasional versus RPJMD. Tidak sinkron, tidak bersinergi dia, tetapi tidak secara keseluruhan gitu. Jadi apa yang menjadi program prioritas di tingkat nasional seharusnya juga diikuti dengan program prioritas di tingkat daerah, dan ini harus bersinergi. Masih lemahnya koordinasi antara sektor pembangunan. Ego sektor ini menjadi penting ketika kita bercerita pembangunan infrastruktur, pembuatan jaringan irigasi, harusnya ini diikuti dengan program-program yang mendorong ketika sarprasnya selesai, padinya ditanam gitu, sehingga indeks penanaman bisa kita tingkatkan. Hari ini masih baru 150 sampai dengan 200. Kita berharap irigasi teknis kita bisa berfungsi menjadi IP 300 sehingga ketahanan pangan di Provinsi Jambi akan lebih baik. Kemudian harus kita akui masih lemahnya konsistensi perencanaan antara periode kepemimpinan yang berikutnya, sehingga terkesan arah kebijakan kita berkelanjutan. Ujung Jabung menjadi satu ikon untuk membuka keterbukaan Jambi terhadap dunia luar. 1-2 mil laut kita berhadapan dengan Alki 1, tapi kita tidak bisa menangkap. Tapi kebijakannya tidak konsisten, berganti pemimpin, berganti pula kebijakannya, sehingga Bappenas sulit mana yang menjadi prioritas, sehingga kita terseok-seok membangun itu Pak Rianto, Bapak sekalian. Nah, ini menjadi PR kita ke depan. Bagaimana kita konsistensi perencanaan ini dari periode ke periode, dia harus berkelanjutan, sehingga Jambi ini akan meningkat daya saingnya. Kita tidak bisa menangkap peluang jalur logistik di Alki 1 itu. Kita menonton dari ujung Jabung itu, dari ujung Jabung Timur itu, kapal-kapal kargo dari luar negeri itu melintasi Alki 1 menuju daerah Indonesia untuk mengangkat barang-barang. Ini juga harus ditangkap. Nah, makanya ujung Jabung menjadi sesuatu yang harus didorong untuk pemerintahan ke depan, siapapun gubernurnya nanti. Oleh karena itu, solusinya adalah RPJMD harus fokus pada program yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dewan, maka DPRD Provinsi Jambi akan mengawal pembangunan pada sektor ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Itu menjadi kata penutup. Mohon maaf, lebih dan kurang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.